Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi ta'limil lughah al-arabiyyah binaan ala kitab al-lughah al-arabiyyah lil Quran. Sebelum itu, senantiasa saya ajak kalian untuk membacakan suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan untuk diri kita agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan di dalam menyambut bulan suci Ramadan ya. Nah, insya Allah akan kita hadapi baik besok maupun kayaknya besok ya. Oke, kita bacakan suratul Fatihah dulu. Semoga senantiasa Allah memberikan keimanan dan keistiqomahan kita di dalam beribadah dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dan tak lupa dan tak luput pula saya selalu mengajak kalian untuk mengawali setiap pembelajaran dengan doa ini agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan pemahaman wawasan yang luas. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, kemarin kita telah mempelajari daras kemarin itu tentang apa? Suratul Fatihah ya. Arkanis sholat. Sholat, Pak. Arkanis sholat, setelah itu suratul Fatihah, dan sekarang pada daras ketujuh ini, sebelum nantinya kita ujian tengah semester, saya akan mengajak kalian untuk murojaah tasrif al-af'al. Murojaah, apa sih itu murojaah? Murojaah itu apa? Ada yang tahu? Kalau kalian belajar sebelum UTS, sebelum UAS itu apa? Mengulang ya, mengulang pelajaran yang telah lalu. Tetapi yang kita ulang di sini adalah tasrif al-af'al. Tasrif itu kemarin apa? Kita pahami bahwasanya tasrif itu adalah perubahan kata di dalam bahasa Arab ya. Perubahan kata di dalam bentuk katanya itu sendiri gitu ya. Jadi ada satu kata yang mana bentuknya itu berubah-ubah. Perubahan tersebut menunjukkan suatu makna tersendiri. Oke. Kemarin kita telah mengenal adanya 5 perubahan. Perubahan 1, 2, 3, 4, dan 5. Perubahan 1 mengindikasikan adanya keterangan waktu masa lalu. Perubahan kedua mengindikasikan adanya keterangan waktu sekarang atau akan datang, atau menunjukkan kebiasaan. Perubahan ketiga adalah bentuk masdar, ya. Perubahan keempat bentuk sifat, dan yang perubahan kelima adalah bentuk kata perintah. Bagaimana itu? Nah, kita ulangi lagi. Kita murojaah lagi. Nah, tadi kalian juga sudah memberikan beberapa komentar yang cukup bagus dan baik menurut saya dari gambar yang saya share ini. Ya minimal memberikan gambaran sedikit tentang apa yang akan kita bahas. Oke. Nah, bisa diperhatikan. Fi'il, dalam bahasa Arab terdapat kata yang namanya fi'il. Apa sih itu fi'il? Fi'il merupakan kata yang menunjukkan perbuatan atau keadaan dan terikat oleh waktu tertentu. Ya.
Jadi kalau bahasa sederhananya tadi kata Rafi adalah kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Di setiap bahasa pasti ada kata kerjanya. Dalam bahasa Arab, kata kerjanya itu terikat oleh waktu-waktu tertentu. Kita ketahui waktu itu hanya ada 3 ya. Apa? Masa lalu, terus masa sekarang, dan apa terakhir? Waktu masa lalu, sekarang, dan akan datang. Ya. Ya. Perintah bukan waktu, Pak. Kita berbicara waktunya dulu. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Masa lalu, nah ini biasanya Irfan jago nih ngomongin tentang masa lalu ya. Sering curhatin masa lalu nih. Masa lalu itu dikenal sebagai apa? Apa, Pan? Madin. Madin apa mantan? Madin ya. Oke. Nah, masa lalu itu diciri atau dibentuk satu itu menunjukkan masa lalu tuh, bentuk satu. Nah, nanti setelah pelajaran 7 ini saya tidak akan menyebut lagi bentuk 1, 2, 3. Nanti sudah dengan istilah ini. Ini namanya istilah nih. Ada madhi, ada mudore. Kalau tadi ada Adelia mudore apa sebut aja mudore gitu ya. Mudore. Kemudian ada amr ya. Tapi jangan dikatakan bahwasanya madhi itu masa lalu, ya benar madhi itu masa lalu. Mudore itu sekarang, amr itu akan datang. Enggak sebatas itu ya. Madhi betul masa lalu, mengindikasikan masa lalu atau menunjukkan masa lalu. Ada makna telahnya. Mudore itu mencakup 2, sekarang dan akan datang. Gitu ya. Mudore itu bahkan 3, mencakup sekarang dan akan datang, atau perbuatan yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa ada amr, Pak? Oh, amr itu karena mengandung waktu juga. Amr itu kata perintah. Nah, biasanya orang memerintahkan untuk melakukan sesuatu, pekerjaannya itu sudah dilakukan apa belum? Belum. Berarti pekerjaannya itu merupakan perbuatan yang belum dilakukan. Artinya perbuatan itu akan dilakukan nanti di masa yang akan datang. Sehingga kayak ini saya stop dulu gambarnya. Maaf. Ya. Sehingga bentuk satu yang kita kenali waktu itu dari 6 darat sebelumnya itu nanti kita kenalkan dengan istilah madin. Ya. Bentuk 2-nya dengan istilah mudhari. Bentuk 5, ini 5 ya. Bentuk 5-nya dengan istilah amr. Tadi kita berbicara masalah waktu, ada masa lalu ya. Terus sekarang. Terus akan datang. Ini waktu kan hanya ada 3 ya. Akan datang. Ini kursornya. Maaf. Oke. Nah, masa lalu itu cukup di dalam madhi. Ya. Masa lalu ini hanya di dalam madhi. Nih. Tetapi sekarang dan akan datang itu tergabung di dalam mudhari. Ya. Nah, perintah ini apa, Pak? Oh, perintah ini mengandung waktu akan datang, gitu ya. Tetapi tidak kata kerja yang akan datang itu berbentuk perintah, tidak semua. Oke. Ada yang menggunakan mudhari juga. Oke. Kemarin kita telah mengenal ada yang namanya sajadah. Sajadah itu atau sujud itu merupakan
sujud nih, merupakan bentuk ketiga atau masdar dari kata kerja sajada yasjudu, sujud, usjud. Sajada berarti dia telah sujud. Nah, yasjudu dia sedang atau akan atau biasa sujud. Sujud artinya adalah sujud. Ini tidak terikat waktu. Yang kedua ini nih, tidak terikat waktu. 3 dan 4 ini tidak terikat waktu. Sedangkan usjud artinya sujudlah. Ya, adalahnya di sini. Adalahnya. Nah, namanya perintah itu perbuatannya tidak atau belum terjadi. Saya memerintahkan kalian buat belajar saat ini. Itu belum terjadi. Kalian belajar nanti setelah menerima perintah dari saya. Oke. Jadi kenalin dulu tuh. Kata kerja dalam bahasa Arab ternyata ada 3, yaitu bentuk 1, 2, dan 5. Yang mana bentuk 1 dikenal dengan istilah madhi, bentuk 2 dikenal dengan istilah mudhari, bentuk 5 dikenal dengan istilah amr. Oke, ya. Nah, kita lanjut. Oke. Maaf. Oke. Ada 3 tadi kan? Madhi, mudhari, amr. Nah, ini merupakan kata-kata yang telah kita pelajari kemarin. Kita lihat perubahannya nih, perubahannya. Ada sajada, yasjudu, usjud. Ini bentuk 1, 2, dan berapa ini? 5. Ya. Usjud itu amr 5. Sajada, yasjudu, usjud. Artinya apa? Sujud. Kemudian ada abada, ya'budu, u'bud. Artinya apa? Beri. Suara saya kedengaran nggak? Beribadah. Dengeran Pak. Kemudian ada qala yaqulu kul. Artinya Berkata. Ada koma yaqumu kum. Berdiri. Oke, sampai sini. Coba kalian cermati persamaan dari 4 ini. Persamaannya. Apa? Sama-sama apa? Sama-sama 7 kata. Sama-sama Pekerjaan. ya, sama-sama fiil udah pasti ya. Sama-sama 3 bentuk Pak. Ya. 3 bentuk. Perintah. Sama-sama. Ini 3 ini, maksudnya 3 ini tuh 3 kata ini ya, 3 apa ya namanya? 3 dari sajada yasjudu usjud 1, abada ya'budu ubud 2 gitu. 3 kosakata ini. Sampai koma yaqumu kum. Coba perhatikan. Yang beda, bukan yang beda, yang sama apanya? Di bentuk kedua, perhatikan. Di bentuk kedua, sajada yasjudu, abada ya'budu, qala yaqulu, koma yaqumu, itu harokat tengahnya menggunakan apa? Doma wau. Doma. Oh iya doma. Ya. Doma. 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 Tuh. Oke. Sama-sama menggunakan doma. Ketika ininya doma semua, maka amernya juga usjud, u'bud, kul,
kum. Nah, gitu ya, doma. Ya, ini kelompok pertama. Sekarang kita lihat lagi. Bawahnya. Qara'a yaqra'u iqra. Artinya apa? Membaca. Roka'a yarka'u irka. Artinya ruku. Ruku. Rohima yarhamu irham. Artinya Mengasihi. mengasihi. Oh, enggak. Oke, sebentar. Sampai sini dulu. Qara'a yaqra'u iqra, membaca, sama roka'a yarka'u irka, ruku, itu berbeda nih dengan kelompok yang tadi. Apa bedanya? Ini Setengahnya sukun. fathah. Oh, fathah. Sukunnya sama. Yarka, yakro, ya'bud, yasjud, sama kan sukun. Oh iya. Tapi Pak, ini domanya di awal, ini di huruf ketiga. Oh, itu variasi aja. Gitu ya. Variasi aja. Oke. Kata kerjanya atau fi'il madinya sama kan? Sama-sama fathah semua. Oke. Nah, saya tidak ingin kalian berpusing-pusing ria memikirkan kenapa ini fathah, kenapa ini doma gitu ya. Kalian cukup memahami, oh ini bentuk 1 madi, ini bentuk 2 mudhore, ini bentuk 3 amad. Tetapi di samping itu kalian juga mampu membedakan, oh madi itu bisa berubah begini ya, oh mudhore itu bisa berubah harokatnya begini ya, gitu ya. Gitu dulu. Kemudian, rohima yarhamu irham, artinya mengasihi. Alima ya'lamu i'lam, artinya mengetahui. Hamida yahmadu ihmad, artinya memuji. Coba, mulai dari sini lihat bentuk satunya. Rohima, alima, hamida. Beda nggak sama yang kuning ini? Beda. Beda. Dia kasroh di tengahnya. Ada kasar di tengah. Nah, kenapa beda? Kalian nggak usah pusing, nggak usah dipikirin. Saya nggak bakalan nanya itu di UTS ya. Kalian cukup, oh ini bisa beda gitu ya. Ya'lam, sama ini. Yarham, ya'lam, dan yahmad. Oke, lihat lagi. Jalasa yajlisu ijlis. Artinya apa? Duduk. Ghafara yaghfiru ighfir, artinya mengampuni. Hada yahdi ihdi, artinya Beri petunjuk. jalasa, bentuk madinya sampai hada sama dengan yang kuning ini. Fathah semua ya. Tapi bentuk mudorenya nih lihat, kas. Oh. Bisa beda ya. Nah. Oke, dan terakhir ini spesial. Sholla yusolli solli, artinya sholat. Istaghfaro yastaghfiru istaghfir, artinya minta ampun. Wah, ini beda banget Pak. Ini menjadi yu. Oh iya. Berubah tuh ya. Bisa berubah mudhari itu. Wah, ini beda banget Pak. Dari ghafaro ada tambahan ista. Pasti ini ada makna tersendiri nih. Oh iya. Seperti yang kemarin telah dijelaskan. Ketika ada ista, ada 3 huruf tambahan, maka itu ada arti apa ini? Meminta. Gitu. Coba dicermati dulu perubahannya. Nggak usah dipikirin, ini kok ini doma, kok ini kasroh, nggak usah. Yang penting kalian mengenali mudhore, bisa yasjudu, bisa yaqra'u, bisa yajlisu, bisa yusolli. Itu mudhore. Semuanya masuk mudhore. Oh madi bisa sajadah, bisa rohimah,
bisa jalasa, bisa istighfar, itu madi. Ya. Amar bisa usjud, bisa kul, bisa kum, bisa ihmad, bisa ijlis, bisa iktir, bisa sholli bahkan. Nah, coba sampai sini ada pertanyaan? Boleh, silakan. Kami ini murojaah, jadi pertanyaan boleh sambil. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi untuk tadi, Agung, kenapa berubah harokatnya itu beda-beda? Karena banyak variasinya, gitu ya. Adapun kenapa banyak variasinya? Oh, itu jangan dipikirin dulu. Nanti kalau dipikirin sekarang, kalian udah ngedon duluan buat UTS-nya. Ya. Jadi dipahami aja banyak variasi perubahan di dalam mudorenya. Tetapi yang pasti bisa saya katakan, perubahan yang sangat membedakan antara madi dan mudore adalah huruf ya ini nih. Ya, huruf ya. Ketika ada ya gitu kan, atau ta, atau a, atau na di depannya, kalian curigai itu adalah mudhari'. Ketika nggak ada apa-apanya, nggak ada ya, ta, atau na, sekalipun ada banyak huruf tambahannya seperti istighfar, ini bukan mudhari'. Ya. Lah ini kan ini Pak ini nih apa namanya ini? Ini apa ya? Apa ini? Ada yang tahu nih? Ini huruf Alif. ini. Alif. Iya, ini alif. Ya. Bukan. Ini apa? Alif. Hamzah. Hamzah. Ini apa ya? Hamzah. Alif. Ini? Alif. Hamzah. Alif apa Hamzah? Hamzah. Ini apa? Hamzah alif. Ini Hamzah. Ya. Ya. Ini alif. Ini? Hamzah alif. Hamzah alif. Hamzah alif. Ya. Hamzah alif. Apa bedanya? Huruf alif ini tidak bisa berharokat. Ya, dia nggak bisa berharokat sendiri. Sekalipun mau dikasih harokat, pasti kasroh. Karena dianggap kasroh itu harokat paling rendah. Ya, paling bawah. Kasroh. Nah, kalau ada tambahannya hamzah alif, itu baru pasti dia mudhari'. Seperti di sini misalkan astagfiru, astagfirullah, gitu ya. Astagfiru dia mudhari'. Kenapa? Ada tambahan hamzah alif yang menunjukkan kepada kata ganti saya atau anak. Gitu ya. Oke. Jadi banyak variasi perubahannya. Tapi kalian tidak perlu pusing, tidak perlu menyibukkan diri untuk memahami perubahan-perubahan harokat tengahnya. Kalian cukup mengidentifikasikan kalau dia ya, depannya ada ya, ada ta, atau ada a, ada na, berarti dia itu mudhari'. Oke. Sekarang, nah, mulai banyak lagi nih. Kata fi'il atau kata kerja yang mana bentuk satu atau madi, ya bentuk satu. Sekarang saya akan rubah istilahnya bentuk satu itu menjadi madi ya. Kalian harus sudah mampu memindahkan pemahaman kalian tentang bentuk satu ke madi. Sama aja, perubahan pengucapan aja. Bentuk madi maupun mudhari' maupun amar itu berubah tergantung pada kata gantinya. Nah, kata ganti apa dalam bahasa Arab kemarin telah kita bahas adalah Domir. domir.
Kata ganti itu apa? Kemarin saya sudah ajarkan cara mendefinisikan. Apa itu kata ganti? Kata yang ganti, gitu ya. Kata ganti adalah kata yang ganti, artinya kata yang digunakan untuk menggantikan. Ya. Nah, di sini ada kata ganti, ada huwa. Apa itu huwa? Dia laki-laki, artinya orang ketiga, nggak ada orangnya di sini. Dia laki-laki. Dia perempuan. Ada nggak orangnya di sini? Nggak ada. Karena lagi kita omongin, lagi kita gibahin, dia perempuan. Anak. Saya. Anta. Dia laki-laki. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Nahnu. Kita. Kami atau kita. Antum. Kalian banyak. Kalian laki-laki banyak. Mereka laki-laki banyak. Nah, kata ganti ini mempengaruhi perubahan pada fi'il madhi. Nah, ini yang kita harus cermati. Kalau huwa sih gampang, Pak. Dia nggak berubah. Artinya tetap pada 3 asli hurufnya. 3 huruf asli. Qoro'a, Qaf, Ro, dan A. Jalasa, Alima, Qola, Sholla. Coba, kalau saya tanya, Qoro'a artinya apa? Baca. Dia telah membaca. Selalu sebutkan ini ya. Selalu sebutkan kata ganti. Jalasa. Dia telah duduk. Alima. Dia telah mengetahui. Oh, dia telah berkata. Dia telah sholat. Nah, sekarang kita pindah ke hiya. Hiya dia perempuan. Nah, kalau hiya ternyata ada tambahan nih. Ada at. Ya. Ada at di akhirnya. Qoro'at. Dia perempuan telah membaca. Jalasat. Dia perempuan telah duduk. Alimat. Dia perempuan telah mengetahui. Qalat. Dia perempuan telah berkata. Sholat. Dia perempuan telah sholat. Pak, nggak enak Pak diterjemahin ada dia-dianya tuh. Oh, nggak apa-apa, nggak diterjemahin. Tapi dalam hati kalian atau dalam nalar kalian harus dipahami ketika ada at-atnya itu merefer ke dia atau dia orang. Kemudian ada anak. Apa itu anak? Saya. Ketika anak ke fi'il madhi, maka itu menjadi tu. Ya. Korok tu berarti saya telah membaca. Saya telah membaca. Jelas tu. Saya telah duduk. Alim tu. Saya telah mengetahui. Kul tu. Saya telah berkata. Sholat itu. Saya telah sholat. Anta berubah menjadi ta. Korok ta. Dia laki-laki. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki telah membaca. Jelas ta. Kamu laki-laki telah duduk. Alim ta. Kamu laki-laki telah mengetahui. Kul ta. Kamu laki-laki telah berkata. Sholaita. Kamu laki-laki telah sholat. Ya, nahnu qara'na. Kita telah baca. Jalasna.
Kita telah duduk. Alimna. Kita telah mengetahui. Qulna. Kita telah berkata. Shalaina. Kita telah sholat. Iya, udah mulai lancar tuh. Antum, qara'tum. Kalian laki-laki ya, Pak. Kalian Kalian laki-laki. laki-laki telah membaca. Jalastum. Kalian laki-laki telah duduk. Alimtum. Kalian laki-laki telah mengetahui. Qultum. Kalian laki-laki telah berkata. Sholaitum. Kalian laki-laki telah sholat. Hum, mereka. Qara'u. Mereka Jalasu. telah baca. Mereka telah duduk. Alimu. Mereka telah mengetahui. Qalu. Mereka telah Sallau. berkata. Mereka telah sholat. Oke ya. Nah, dilihat lagi. Oh, ternyata fi'il madi seperti yang kemarin diucapkan, berubahnya atau tambahannya itu hanya ada di akhir katanya. Nih, tu, ta, na, tum, tu. Itu hanya di setelah fi'il madinya itu. Adapun di awalnya itu nggak ada. Di sini nggak ada nih. Di sininya nggak ada nih. Itu nanti buat di fi'il mudhari. Oke ya. Oke, mudah-mudahan bisa dicerna. Kita lanjut. Nah, tadi fi'il madi udah ya, berubah sesuai dengan kata gantinya. Kalau tu berarti ana, kalau ta berarti anta, kalau nggak ada apa-apa berarti dia, kalau ada at berarti dianya perempuan, kalau tum berarti kalian, kalau berarti mereka. Bagaimana dengan fi'il mudhari, Pak? Fi'il mudhari tadi sudah saya bilang perubahannya ada pada di depannya, ya, di depan dan di akhir fi'il mudhari itu. Perubahan di depan menunjukkan kata ganti, perubahan di akhir menunjukkan dia itu jamak atau kuantitas dari kata ganti tersebut. Langsung aja. Ketika domirnya huwa menjadi ya'budu, yasjudu, yaqulu, yaqra'u, ya'lamu, yarhamu, yusolli. Tuh, ya semua ya. Ingat ya. Oh, kalau ada ya-nya berarti dia mengindikasikan kata gantinya adalah huwa. Kalau hiya, hiya ta'budu, tasjudu, taqulu, taqra'u, ta'lamu, tarhamu, tusolli. Berubah tuh, tak semua ya. Oh, kalau tak berarti dia hiya. Anta. Oh, anta juga sama. Ternyata kayak hiya. Anta ta'budu, tasjudu, taqulu, taqra'u, ta'lamu, tarhamu, tusolli. Gitu ya. Anta dan hiya itu sama. Perubahan pada fi'il mudhari'nya menggunakan huruf ta di awalnya. Kalau anak, jadi a'budu, asjudu, aqulu, aqra'u, a'lamu, arhamu, usolli, saya. Nahnu, na'budu, nasjudu, naqulu, naqra'u, na'lamu, narhamu, nusolli. Nahnu menggunakan nah. Nah, kalau antum gimana, Pak? Oh, antum awalnya sama seperti hiya dan ta, tapi karena dia banyak, maka ada tambahan una, ya. Antum ta'buduna, tasjuduna, taquluna, taqra'una,
ta'lamuna, tarhamuna, tusalluna. Nah, kalau ada una-unanya diawali dengan ta, kalian pahami ini kata gantinya adalah kalian. Kalau hum, hum sama, ada una-unanya, tapi karena dia orang ketiga, yang mana artinya mereka, maka bukan lagi tak, menjadi iya. Ini kan hum itu artinya mereka. Berarti menjadi ya'buduna, yasjuduna, yaquluna, yaqra'una, ya'lamuna, yarhamuna, yusalluna. Una-unanya tetap sama karena dia menunjukkan jamak atau banyak. Ini juga sama. Bedanya yang ini karena antum pakai ta, kamu, tapi banyak antum. Kalau hum, dia tapi banyak pakai ya. Tuh, udah mulai ini ya, udah mulai banyak ya perubahannya ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bapak pengen tanya. Ya, silakan. Tadi yang istighfar itu di atas hamzahnya ada kepala shod, itu juga bertanda kalau itu harus kasroh ya Pak? Nah, itu pertanda itu tuh hamzah wasol. Ya, yang mana hamzah wasol itu bisa kalau ada harokat, ada kata sebelumnya, misalkan ada fa aja, gitu ya, ada fa, maka itu bisa disambung. Fastaghfaro, nah gitu. Jadi bukan fa istighfaro, enggak. Fastaghfaro bisa disambung. Tapi kalau astagfirullah pakai hamzah kotok, maka ada fa harus fa astagfiru gitu ya. Kita ada contoh gimana ini ya? Oke, sebentar saya. Nah, misalkan, nah tadi kan gini ya, istagfaro. Ini ada kayak gini ya. Iya. Setiap kata yang gini itu menunjukkan dia itu wasol, bisa disambung. Sama seperti nanti di bentuk kelima itu banyak nih yang jangan terkecoh. Ini bukan fathah ya, bukan fathah. Nanti kalian baca fathah lagi. Ntar saya pindahin loh ke ini. Nih, ini nih ya. Ini itu bukan fathah. Kenali ya. Ini itu bukan fathah. Ini menunjukkan wasol, bisa disambung. Sama nih. Ini nih. Kalian jangan baca ini asjud, jangan. Salah, ya, keliru. Jangan baca ini akbud, jangan. U'bud, usjud. Ya. Tapi ketika ada misalkan fasjud. Ada wa'bud, disambung langsung. Bisa lewat aja tuh. Ya. Ini ada fastaghfar. Ada wastaghfar. Tapi beda misalkan dengan ini. Asjudu. Saya sujud. Yang mana A-nya ini menunjukkan saya ya. Ketika ada jangan wasjud. Nah, kalau wasjud menjadi perintah. Wa asjudu, dan saya sujud. Sama ini juga astagfiru misalkan. Astagfiru. Ini ada A. Ada fa, jangan fastagfiru. Fa astagfiru. Ada wa astagfiru. Ya, bedanya hanya yang bentuk-bentuk kayak gini nih, ini bisa disambung. Ya. Bisa, artinya harokatnya bisa nggak dibaca, diabaikan. Tapi kalau bentuknya hamzah alif, itu harus dibaca. Oke, paham ya? Kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada nggak? Ya tadi perubahan madi berdasarkan kata ganti.
Di akhirnya ya, ingetin di akhirnya. Pak, berarti nerjemahinnya harus kata gantinya dulu ya? Iya, karena budaya di Indonesia kita itu menyebutkan subjek dulu, gitu ya, baru predikat. Bisa sih, telah membaca saya, itu bisa. Tapi jadi kayak puitis ya. Telah duduk aku, telah berdiri aku, nah, itu jadi kayak puitis. Makanya aku telah berdiri, aku telah membaca. Karena budaya kita di Indonesia itu menerjemahkan atau menyebutkan subjek dulu baru kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab, yang paling sering kata kerja dulu baru subjek. Itu ya. Korok tuh, koroa, kata kerja tuh subjeknya. Saya membaca. Nah, kalau ini dalam bentuk mudhari baru. Ta'budu, dia, perempuan, taknya adalah dia, atau bisa juga ta'budu, kamu laki-laki telah sedang beribadah. Oke. Nah, kalau bentuk kelima atau amr, apa aja Pak kata gantinya? Nah, ini dia nih. Perhatikan. Yang namanya kata perintah itu seperti yang saya bilang kemarin, selalu untuk orang kedua. Ya. Orang kedua itu apa? Saya nih sedang bicara kepada kalian. Kalian ini orang kedua apa orang ketiga? Kedua. Karena langsung berhadapan dengan saya. Orang gitu pertama. Saya orang pertama atau kami yang berbicara orang pertama. Saya berbicara kepada kalian, berarti kalian orang kedua. Ada nggak kalian? Ada di depan saya. Di layar saya maksudnya. Terus kita membicarakan tentang dia atau tentang mereka. Nah, mereka atau dia itu orang ketiga. Fi'il amar itu hanya untuk orang kedua. Ya. Fi'il amar, ingetin, hanya untuk orang kedua. Itu anta, antum, anta, antum. Ya. Cuman kamu satu atau kamu banyak, gitu doang. Kalau anta berarti usjud. Kalau banyak usjudu. Anta berarti ikro. Kalau kalian banyak, bacalah ikra'u. I'lam, ketahuilah kamu satu orang. I'lamu, ketahuilah kalian. Sama, minta ampunlah kamu, wahai Irfan. Istagfir, ya Irfan. Minta ampunlah kalian semua, istagfiru. Irfan, sholatlah. Sholli, ya Irfan. Kalian semua, sholatlah. Shollu. Irfan, berkatalah. Kul, ya Irfan. Kalian semua berkatalah. Kulu. Ya, ini bedanya di bawah. Terus ada catatan lagi. Gimana kalau perempuan, Pak? Kan katanya bahasa Arab itu selalu ketat terkait dengan masalah gendernya ya. Kalau laki-laki menggunakan kosakata laki-laki, domirnya atau kata gantinya, kalau perempuan juga perempuan. Oh, untuk perempuan itu berubah menjadi ada iya-nya nih. Berarti menjadi usjudi, salatlah kamu wahai Adela. Usjudi, salatlah kamu wahai Fatimah. Ikroi atau sholli, ada i-nya nih. Ketahuilah kamu wahai Aisyah, i'lami. Nah, ini untuk perempuan. Gampang ya. Jadi kenalin. Kalau yang i gini itu untuk perempuan. Seperti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus lanjutannya. Nggak ada yang rapat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa ya? Lanjutannya. Halo. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya terdengar nggak? Kedengeran Pak. Tapi Coba. putus-putus.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Irji'i. Nah, itu ini nih kata perintah yang mana nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu merupakan dia itu muannas atau perempuan. Ya. Kan perempuan biasanya jiwanya tenang ya. Enggak apa, teman saya perempuan galau mulu, mudah-mudahan jadi jiwa yang tenang. Irji'i itu kata perintah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah ke Tuhanmu, gitu ya. Oke, jadi fi'il amar, nomirnya atau kata gantinya hanya terbatas pada bentuk kedua saja. Ada pertanyaan? Silakan, Rodan. Enggak? Nggak ada? Kita lanjut. Nah, jadi kata kerja berubah ya. Dari 5 kita kenali 3. 1, 2, dan 5. 1 madhi, 2 mudhari, 5 amr. Madhi pun berubah tergantung pada kata gantinya. Tapi perubahannya pasti di akhir. Doroba, dorobat. Misalkan qoro'a, qoro'at, gitu ya. Terus qoro'tu, qoro'na, qoro'u. Kalau mudhari ada perubahan di awal, ada di akhir. Yaqra'u, taqra'u, naqra'u, aqra'u, taqra'una, yaqra'una. Nah, kalau amar hanya untuk domir atau kata ganti orang kedua. Iqra, iqra'u, usjud, usjudu. Ada tambahan lagi untuk perempuan, itu akhirnya adalah kasroh. Iqra'i, usjudi, irji'i, nah gitu ya. Oke. Lanjut ke latihan pengembangan tanmiyatul mufradat. Kita lihat sekarang. Nah ini. Ada fi'il. Fi'il itu apa sih Pak? Fi'il itu kata kerja. Dia merupakan masdar atau bentuk ketiga dari fa'ala yaf'alu fi'al. Artinya berbuat atau melakukan. If'al, berbuatlah. Ada amar, fi'il amar. Oh, amar artinya perintah. Amar bentuk ketiga juga dari kata amaro ya'muru amr. U'mur atau mur artinya memerintah atau menyuruh. Tapi ada juga amrun, jamaknya adalah awamir, perintah. Amr atau jamaknya dengan jamak umur itu artinya adalah hal atau urusan. Beda ya. Ada amr perintah, ada amr urusan. Itu harus diingat-ingat. Makanya ada ulil amri. Apa ulil amri itu? Pemimpin. Contoh dari fi'il atau fa'ala yaf'ulu. Fi'il, al-muslimuna yaf'aluna awamirallah. Apa coba? Orang-orang muslim Melakukan. Yang melakukan siapa? Orang-orang muslim. Iya, orang muslim banyak, berarti mereka kan. Makanya menggunakan mereka. Yaf'aluna awamirallah. Perintah Allah. Perintahnya banyak apa satu? Banyak. Banyak, berarti perintah Allah. Innallaha alimum bi umuri khalqih. Sesungguhnya Allah alim. Coba alim, apa alim? Alim. Alim, mengetahui. Maha mengetahui. Bi umuri khalqihi, urusan khalqi, makhluk.
Makhluk Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala urusan makhluknya. Urusan kita Allah tahu. Urusan kalian Allah tahu. Gitu ya. Kecil apapun urusan kita Allah tahu. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Nah, ini ayat yang familiar nih. Coba. Ati'u artinya taatlah. Taatlah kepada Allah. Yang taatlah siapa? Kamu apa kalian? Kalian. Iya, ini bentuk berapa? Ketiga. Madi. Domir. Mudore. Kelima. Perintah aman. Aman. Iya. Taatlah kalian semua. Aman. Taatlah kalian semua kepada Allah. Kemudian dan taat kepada Rasul. Dan ulil amri. Dan kepada pemimpin. Dan kepada pemimpin kalian. Di antara kalian. Allah, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Itu ya. Ini ayat yang sangat penting. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Latihan. Nah, siap-siap nih latihan nih. Oke, langsung banyak ayatnya. Siapa yang mau? Sekarang tanggal berapa dah? 12 ya. Ya ini nggak ada nomornya ya. Di absen juga nggak ada. Oke, saya sebut aja ya. Coba Niko Ardiansyah. Aina Niko. Hadir Pak. Oke, Niko. Silakan baca nomor 1 dan terjemahkan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah yang lalu tadi barusan Pak Yo. Yang lalu melakukan apa yang diketahui, dikehendaki. Yasa itu dikehendaki. Kemudian innallaha alimu bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dikehendaki mereka lakukan. Yasa yang dikehendaki yaf'alun, melakukan atau berbuat. Ya. Oke, sekarang tunjuk satu orang. Siapa? Cewek cowok Pak? Terserah. Cewek cowok, oke. Farasul. Aina Farasul. Hadir Pak. Farasul sakit. Ma makna faras? Apa artinya faras? Cerdas Pak. Iya, cerdas. Silakan. Iqra nomor 2 dan terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini langsung baca semuanya dulu apa terjemahin? Baca semuanya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, urku'u
rukulah, wasjudu, dan sujudlah kalian, Rabbakum, kepada wa'budu, dan sembahlah kalian, Rabbakum Tuhan kalian, Tuhan, waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum, agar kamu, tuflihun, kamu beruntung. Iya, agar kalian Beruntung. beruntung. Oke, benar ini, cerdas sesuai dengan namanya. Iya. Oke, silakan tunjuk satu orang lagi. Irfan Fadli, Pak. Irfan, tafadhol Irfan. Fadil Ikra, bukan Fadil. Fadil bukan Fadli, Pak. Oh ya, Fadil. Irfan Fadil. Apa artinya Irfan Fadil? Aduh, saya lupa lagi. Aduh, mama sendiri dilupain. Aduh, saya lupa, Pak. Irfan itu bijaksana ya. Fadil istimewa. Jadi anak emas nih, anak emas babanya. Oke, silakan baca. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Langsung diartiin apa baca semua dulu, Pak? Ya, satu ayat langsung. Oke. Sesungguhnya Allah menyuruhmu. Emang ada bunyinya. Oh iya, menyuruh adil. Oh, berbuat baik dan adil. Berbuat adil dan baik, kebalik. Iya. Kemudian Innallaha ya'murukum an tu'adu dul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu, ini ada kum. Mu apa kalian? Kalian nih, kum kalian. Oh iya, menyuruh kalian menunaikan amanah kepada pemiliknya. Iya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah atau menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Oke. Silakan pilih satu orang yang wanita boleh. Dulu. Oke. Isnora, Pak. Isnora Jakarta. Isnora. Ada nggak ya? Ada nggak? Hari ini masuk nggak dia? Masuk kayaknya. Halo Isnora. Oh, nggak ada, Pak, kayaknya, Pak. Nggak ada. Oke, silakan. Yang lain. Oke, yang lain. Siti Karenina, Pak. Siti Karenina. Siti? Siti Karenina. Nina. Karenina. Tafadhal, aina Siti Karenina? Kayaknya nggak ada juga, Pak. Pada tidur kayaknya. Pada ini, Pan. Siap-siap dia menyambut bulan puasa. Oke, silakan. Yang lain, Pan. Cewek juga, Pak, lagi. Iya. Tadi Muzakkar sudah 3. Oh, Pan dipanggil emaknya. Bentar, Pak. Suruh ngapain lu, Pan? Enggak, itu adik saya, Pak. Emang kayak gitu dia. Oke. Siapa? Pilih. Makin bingung nih jadinya. Ini deh, Farah Nur, Pak. Farah Nur. Coba. Aina. Ada Farah Nur? Ada, Pak. Oke. Iqra'i wa tarjimi hadhil ayat. Kulir ruhu min amri rabbi.
eh, Katakanlah. katakanlah ruh Mhm. ada min dari amri Rabbi, dari Mhm. perintah Allah. Ini urusan. Urusan Allah, Rabbi. Urusan Robbi, Gimana sih, Pak? Tuhanku. Tuhanku. Ini tahu nggak ayat ini buat siapa? Enggak, Pak? Buat Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ruh, Allah ngasih ini, kul. Katakanlah Nabi Muhammad, ar-ruhu min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku, gitu ya. Oke, lanjutnya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah. Ati, tadi apa? Dulu, Amar. Hah? Taatlah kalian. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin dari kalian. Di antara kalian. Oke. Syukran Pak Nur. Silakan tunjuk lagi satu orang. Enggak, Pak. Silakan. Siapa? Cewek cowok, Pak? Cewek. Jasmine Mumtaz. Yasmin. Ya, Aina Pak. Yasmin. Hadir. Oke, Yasmin. Tafadhali iqra'i wa tarjimi hadhihi al-ayat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu katakanlah. Telah mengatakan. Iya, siapa yang telah berkata? Saya? Mereka apa kalian? Mereka. Merekanya itu malaikat maksudnya ya. Subhanaka Subhanaka tuh maha suci engkau. Iya, maha suci engkau. La tidak ilma mengajarkan. Ilma bukan mengajarkan. Mengetahui. Ilmu, iya. Mengetahui lana Bapak. Kami illa kecuali apa alam tanah apa yang telah di. Ini ada tak nih. Alam apa yang telah engkau ajarkan. Nah, kepada kami. Nah, iya nih. Alam tanah engkau telah ajarkan kepada kami. Iya, jadi apa? Coba berulang dari awal. Telah mengatakan, malaikat mengatakan maha suci engkau yang tidak mengetahui. Masa Allah tidak mengetahui? Tidak apa Pak tadi Pak? Lupa saya Pak. La ilma lana, kami tidak punya ilmu. Gitu. Kami tidak mengetahui, berarti kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah diajarkan kepada kami. Siapa yang mengajarkan? Allah. Engkau. Ada taknya nih, ada taknya nih. Ulangi, coba biar lancar. Mereka berkata, maha suci engkau, kami
tidak mengetahui kecuali apa yang telah diajarkan kepada kami. Siapa yang mengajarkan? Tak. Iya, tak itu siapa? Taknya itu Allah. Engkau. Ya. Engkau, ya Allah, Pak. Engkau, gitu ya. Engkau. Iya, beda kan. Kalian kalau ketika menyebut Allah dengan panggilan engkau, itu kalian merasakan bedanya nggak? Beda. Bedanya apa? Lebih apa ya? Lebih grand gitu, lebih besar, lebih Nih, formal. ketika kalian bilang bapak, terus atau manggil kamu itu kan ada nggak orangnya depan kalian? Ada. Kamu. Ya. Berarti ketika ada engkau gitu kan, nah itu ya Allahnya depan kita gitu. Ma'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan pada kami. Artinya ada makna kedekatan karena menggunakan kata ganti orang kedua. Gitu ya. Iya, Oke. Silakan tunjuk lagi satu orang. Marcelina, Pak. Marcel, enak Marcel. Iya Pak. Nah, Marcel, beda nih. Sebutkan fi'il madi, fi'il mudhari dan amar dalam ayat ini. Coba. Bentar Pak. Fi'il madi. Lumayan. Ada 3. Mudhari yang di depan. Satu, ada 3. Oh disebutkan gitu Pak. Ya, coba yang mana yang fi'il madi, fi'il amar, dan fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari yang mayasya nggak sih Pak? Biasa, oke. Ini fi'il mudhari ya. Saya tandain 2 kalau mudhari. Terus, pokoknya ada 3 kata kerja di sini. Oh ini. Yang ini fi'il madi. Yang di yaf'alun. Yaf'alun fi'il madi. Madi ada tambahan ya. Iya fi'il madi Pak, bukan mudhari. Madi ada tambahan ya. Bentar Pak. Oh mudhari Pak. Salah Pak. Oke. Satu lagi. Baru 2. Satu atau 2. Sama yaf'alu. Yaf'alu fi'il madi mudhari amar. Fi'il madi. Fi'il mudhari. Mudhari. Oke. Ada penambahannya. Nah, silakan tunjuk lagi satu orang untuk nomor 2. Ada 6 kata kerja dalam ayat ini. Tunjuk satu orang siapa? Perempuan laki-laki Pak. Terserah, bebas sekarang. Laki-laki boleh. Mas. Alex Pak. Alex. Aina Alex. Dir, Pak. Zulkarnain Pak. Zulkarnain itu Alex. Dipanggilnya. Nama samaran, Pak. Ya Allah, Zulkarnain nama bagus-bagus. Zulkarnain. Apa artinya Zulkarnain? Yang punya 2 tanduk, Pak. Iya. Jadi Alex dong ya. Alex apa artinya? Alex Madagaskar, Pak. Oke. Ya, tentukan ada 6 kata kerja di ayat ini. Mana aja? Yang IRKU, Pak. Irka'u. Ini apa? Fi'il madi mudhari amar? Fi'il amr. Amar berarti 5 ya. Oke, Terus wasjudu fi'il amr. Wa'budu fi'il amr. Amar. Waf'alu fi'il amr. Amar. Tuflihun. Loh. Tuflihun. Iya, tuflihun. Apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Satu lagi mana? Ya, satu lagi mana ya? Kamu.
La'allakum. La'allakum bukan. Ya, kalau gimana ya? Ini nyari apa, Pak? Kata kerjanya, fi'il madi, mudhari atau amr. Oh, amanu. Ah, Yang amanu bukan, Pak? iya, amanu, madi, mudhari, amr. Amanu. Bukan amr. Filmadi ya. Berarti Filmadi, Pak. madi, betul. Wahai orang-orang yang telah beriman, gitu ya. Jadi wahai orang-orang yang telah beriman, berdoalah kalian, sujudlah kalian. Oke. Selanjutnya, satu orang. Saya tunjuk, Pak. Iya, tunjuk. Coba pakai nama samaran. Siapa yang punya nama samaran lagi? Siapa ya, Pak? Bebas, Pak. Siapa aja? Siapa aja, Pak? Ya, siapa aja. Siapa aja? Omar, Pak. Omar. Omar El Asri ya? Apa namanya? Aina Omar? Omar? Udah di masjid ya Omar? El Asri Omar? Dia udah ke masjid duluan. Silakan. Yang lain? Alek. Yang lain, Lek. Ayu siapa, Pak? Ayu Safa. Aina Ayu Safa. Ayu Safa udah. Oke. Iya, Ayu Safa disuruh Alek buat ini nyari 3 kata kerja di nomor 3 ini. Coba. Ya, muru, Ya, Muro. Fi'il apa? mudore, Mudhari. Oke, terus? ya, murukum, Ya, murukum. Fi'il mudore, mudhari. Plus? antu adu, Suado. Fi'il amr, antu adu, mudore. Mudhari. Iya, betul. Nggak sia-sia Alek nunjuknya. Ada 1, 2, 3. Betul. Silakan Ayu Safa tunjuk lagi. Siapa? Ayu Safa punya nama panggilan? Enggak, Ayu doang, Pak. Oh, Ayu. Yusape, Pak. Yusafe gitu. Ayu, Pak. Ayu siapa? Oh, Ayu Safa. Ya, pilih. Siapa? Sandra, Pak. Sandra. Nama panggilannya apa? Sandra aja. Oh, Sandra aja. Aina Sandra aja. Iya, Pak. Ini Sandra aja apa Sandra Lisa? Sandra Lisa, Pak. Oke. Silakan. Ada 3 kata kerja atau fiil dalam nomor 4 ini. Yang mana aja? Eh, Ayo, yang mana aja? kuli, Kul. Kul, Iya, amar, itu. mudhari, atau Amar. madi? Amar. Terus? terus ada apa lagi ya, Pak? Ati, ATO, madi, mudhari, amar. sebentar, Pak. Tadi saya nyatet Oke, siap. Amar. Amar. Bagus. Terus ada apa lagi ya? Lagi. Ati, lagi Amar. ATO lagi.
Iya, Amar. Amar. Iya, betul ya. 1, 2, 3. Betul, Sandra Lisa. Oke, silakan tunjuk lagi terakhir. Siapa Sandra Lisa? Bebas ya, Pak? Bebas. Eh, Pak. Kenapa panggilan? Boleh. ini deh, Pak. Tania Safitri. Tania Safitri. Nama panggilannya apa, Tania? Iya, Tania aja. Tania, Aina Tania. Tania Safitri. Kayaknya ini lagi bantuin ibunya. Ya, masak ya, Tania Safitri. Tidur dia, Sandra Lisa. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Ini aja deh. Siapa ya? Afif deh, Pak. Hah? Afif Royhan. Afif Raihan. Afif. Nah, panggilannya? Afif. Afif. Aina Afif. Hadir Pak. Oke, Afif. Afif diminta Sandra untuk menentukan mana yang kata kerja atau fiil di nomor 5 ini. Terdapat 2. Kolu ya Pak. Qalu. Amr, Madi, apa Mudorek? Amar. Bukan. Amar bukan Pak. Oh bukan. Bukan. Apa? Qalu. Kalau Amrnya kulu gitu. Katakanlah kan Pak. Bukan. Mereka berkata. Mereka Oh, telah mereka berkata. Berarti itu yang pertama. Apa yang pertama? Apa itu? Madi. 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 Terus satu lagi. alam tanah itu apa sih Pak? Alam tanah. Madi, Mudore, Amar. Alam tanah mudore. Ada tambahannya emang di sini di depannya. Oh, Madi ya Pak? Madi. Iya. Oke, 1, 2. Ya, betul sekali Apis. Ya, kita lihat. Nah, ini. Tuh ya. Yaf'al, bentuk 2, mudore. Ingat tuh ya, mudore ada tambahan ya-nya tuh. Amanu bentuk 1, nggak ada tambahan apa-apanya, kecuali ada tambahan u-nya yang menunjukkan mereka. Irka'u 555, amar, artinya kalian. Ya. Tuflihun bentuk 2, ada taknya ya. Yamuru bentuk 2, mudore ada ya-nya. Tuadu bentuk 2 juga, ada taknya. Kul bentuk 5, amar, qalu bentuk 1, alam tanah bentuk 1. Baik, ya, Rubama iktafaitu bi hadza dars. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.